Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Pratama. Kali ini saya akan membawakan cara instalasi on-cloud pada Ubuntu Server versi 22.04. Sebelumnya saya sudah menginstal Ubuntu servernya di VirtualBox saya dan saya sudah melakukan konfigurasi IP. Bisa terlihat di sini saya sudah mendapatkan IP sebesar atau IP 172.26.81.151. Ini IP ini akan menjadi acuan atau akan kita akses pada saat on-cloud-nya sudah kita install. Dan saya sudah menginstal Open SSH Server di server Ubuntu saya untuk lebih memudahkan pada saat proses instalasi. Sebelum instalasi kita mulai, on-cloud itu perlu yang namanya LAMP atau Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Jadi sebelum kita instalasi on-cloud, maka kita instalasi LAMP-nya dulu sebagai berikut. Di sini saya sudah menggunakan Notepad sebagai catatan saya. Jadi kita bisa tinggal copy saja. Yang pertama, saya akan menginstal Apache 2 sebagai web server dari on-cloud kita. Sini kita akan copy saja. Lalu kita paste, kita masukkan password. Sudah terinstall dan kita akan menunggu prosesnya. Prosesnya ini bergantung pada kecepatan laptop dan kecepatan internet yang dimiliki dari masing-masing orang. Oke, sedang progres, sedang menunggu instalasi selesai. Oke, instalasi Apache sudah berhasil kita install. Lalu sekarang kita eh, memverifikasi apakah Apache 2 terblok oleh firewall atau tidak. Oke, di sini sudah terlihat bahwa Apache sudah terinstall dan sudah diizinkan oleh firewall dari Ubuntu. Oke, lalu kita coba low sekali lagi. Oh, bisa firewall. Ya, oke. Terlihat di sini rules-nya sudah update ya teman-teman. Lalu kita verifikasi sekali lagi dengan perintah sudo UEFI status. Nah, di sini status masih inaktif, tapi teman-teman tidak usah khawatir bahwa firewall ini tidak mempengaruhi dari performa on-cloud tersebut. Lalu kita akan menginstal MySQL Server sebagai database dari on-cloud kita. Oke, proses install sedang berjalan ya, teman-teman. Proses instalasi masih progres ya, teman-teman. Di 93% sekarang. Oke, ini proses instalasi MySQL Server kita sudah selesai. Lalu kita bisa masukkan perintah sudo MySQL. Sudo MySQL ini terlihat bahwa kita sudah berhasil menginstal MySQL Server di Ubuntu server kita. Kita klik exit saja. Lalu kita akan langkah selanjutnya adalah proses instalasi dari PHP kita, di mana kita akan menggunakan PHP 7 pada Ubuntu server kita. Ya, sini kita langsung mulai install saja ya. Oh, maaf. Kita coba install dari PHP-nya ya, teman-teman.
Proses instalasi sedang berjalan eh, tergantung dari kecepatan akses internet kita. Oke, untuk PHP-nya sudah berhasil terinstall ya teman-teman. Kita coba verifikasi untuk versi dari PHP-nya, yaitu PHP versi kita adalah v8.1.2. Lalu kita lanjutkan dengan instalasi OnCloud ya teman-teman. Sebelum instalasi OnCloud, kita instalasi aplikasi Unzip di Ubuntu server kita. Oke, sudah selesai. Lalu kita add repository yang mendukung OnCloud di Ubuntu server. Ya, sedang proses ya teman-teman, tergantung dari kecepatan akses internet. Repository sudah berhasil kita tambahkan. Dan di sini kita harus mengupdate kembali repository kita. Proses update repository sedang berjalan, teman-teman. Oke, proses update sudah selesai. Lalu kita sekarang akan menginstal eh, beberapa komponen yang bisa dikatakan harus ada untuk mendukung aplikasi online. Yaitu ada lib apache 2 mod PHP 7.4. Jadi kita menginstal PHP 7.4 untuk menggantikan PHP versi 8.1.2 yang sudah kita install tadi. Karena OnCloud hanya bisa support dengan PHP 7.4. Oke, kita akan mulai install teman-teman. Proses instalasi sedang berjalan ya teman-teman. Proses instalasi masih berjalan ya teman-teman. Di angka 54%. Oke, proses instalasi sudah selesai teman-teman. Oke, lalu kita jalankan perintah ini untuk melihat apa saja yang sudah terinstall dari sebelum-sebelum dari perintah yang sudah kita jalankan. Lalu kita jalankan perintah ini untuk sebagai pengganti dari PHP 8.1 ke PHP 7.4. Nah, jadi kita bisa memilih PHP mana yang akan kita pakai. Di sini saya akan memilih nomor satu. Oke, nomor satu untuk PHP 7.4. Oke, sudah selesai. Lalu kita bisa melihat versi dari PHP kita. Oke, PHP kita sudah berganti ke versi 7.4.33. Ya, lalu kita bisa restart Apache dulu. Oh ya, sebelumnya kita bisa mengetes apakah Apache 2 kita sudah berjalan atau belum. Kita bisa mengakses IP kita, yaitu kita masuk dulu. IP kita 172.26.81.1. Ya, sudah terlihat bahwa Apache 2 kita sudah berhasil dijalankan dengan tanda bertuliskan it works. Oke, lalu kita bisa langkah selanjutnya kita meng- membuat database yang akan digunakan di server on-call. Kita bisa memasukkan password misalnya
Oke, lalu di sini kita bisa masukkan perintah ini ya teman-teman. Di sini saya menamai database saya dengan database on cloud. Oke. Lalu kita create user. Di sini saya akan create user yaitu nama saya sendiri yaitu Aditya. Dan untuk passwordnya kita akan buat simple aja. Itu 1, 2, 3. Oke, sudah berhasil. Kita buat username dan password untuk database kita. Lalu kita membuat privilege untuk database kita. Kita atur dulu di sini dengan username kita. Itu Aditya. Oke. Lalu kita flush privilege, teman-teman. Lalu kita bisa ketik exit untuk keluar dari settingan database kita. Di sini kita coba untuk melihat apakah database kita sudah terbuat. Oke, sudah ada ini ya teman-teman. Jadi database kita sudah ada dengan nama OnCloud. Oke, maka selanjutnya kita masuk ke masukkan perintah ini yaitu cd tmp. Lalu kita bisa instalasi. Kita sudah masuk instalasi OnCloud kita ya teman-teman. Kita copy saja, kita paste dan kita bisa enter ya. Proses instalasi OnCloud sedang berjalan tergantung dari akses internet yang kita miliki. Seperti itu teman-teman. Oke, OnCloud sudah berhasil kita install ya teman-teman. Sekarang kita akan eh, apa namanya memindahkan file OnCloud kita ke path di var www. Oke, kita enter saja. Kita masukkan password. Oke, file OnCloud sudah kita pindahkan ke folder var dan www. Sekarang kita buat sebuah permission agar OnCloud kita bisa diakses oleh semua orang yang sudah kita daftarkan. Atau kurang lebihnya kita membuat permission agar OnCloud kita bisa diakses. Oke, kita masukkan perintahnya. Sudah masukkan perintahnya. Kita membuat permission. Oke, enter saja. Oke, ketikkan lagi perintah. Perintah ini untuk melihat permission apa saja yang sudah kita izinkan untuk mengakses OnCloud kita. Seperti itu. Lalu kita akan membuat directory. Jadi di file var www onboard ada tambahan directory yaitu file bernama data. Kita enter saja. Lalu dari data ini kita buat permissionnya. Oke. Lalu kita buat permissionnya. Oke. Dan jam belum tarik. Sudah membuat sebuah permissionnya teman-teman. Lalu kita ketik perintah ini. Oke. Ini kurang lebihnya memudahkan kita atau membuat sebuah domain, namun karena kita tidak memakai domain, jadi kita lewat saja. Lalu kita ketikkan perintah ini untuk mendisable
Jadi modul npm event sudah kita disable ya teman-teman. Kita akan menenablekan npm playbox. npm playbox sudah kita enable. Kita restart kembali Apache kita. Ya, oke. Sudah kita restart Apache kita, lalu kita akan kembali untuk untuk melihat revoke kita. Namun di sini npm revoke sudah share ya teman-teman. Lalu kita masuk ke file ini ya teman-teman. Masuk ke file, kita masuk ke file on. Di sini kita bisa mengcopy paste saja isi dari font. Kita isi dengan kode berikut. Oke. Untuk server name kita bisa ganti dengan IP kita ya teman-teman. Itu bisa kita isikan dengan 172.28. Oh sorry, 26.81.151. Kita bisa pencet Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X untuk menyimpan settingan yang sudah kita ubah sebelumnya. Oke. Lalu kita di sini ketikkan lagi perintah berikutnya. Dan di sini untuk mengenable modul rewrite yang dibutuhkan dari onboard. Kita mengenable headers. Modul header sudah kita enable. Lalu kita mengenable env. Ya, modul env sudah kita enable. Juga enable modul directory. Kita enable email. Kita enable. Lalu kita ketikkan sudo a2 insight account. Ya, di sini sudah mengenable site dari onboard tersebut. Kita default. Ini untuk jadi site 00 ini kita disable ya teman-teman. Kita aktivitasnya. Oke, sintaks oke teman-teman. Lalu kita kembali restart atau reload AC2 kita. Oke, boleh akses IP kita. Nah, di sini terlihat OnCloud kita sudah berhasil terinstall ya teman-teman. Dan sekarang kita akan membuat akun admin. Kita masukkan admin kita, username kita yaitu admin. Lalu password kita buat saja bebas ya sesuai kemauan kita. Oke, di sini saya tidak memakai password yang terlalu rumit. Dan di sini ada data folder, di mana data foldernya sudah kita buat tadi ya. Jadi di petvar www.onload.data. Oke, lalu kita configure database sesuai dari apa yang sudah kita buat tadi. Di sini database user saya menggunakan Aditya. Dan database passwordnya yaitu 123. Database-nya kita menggunakan OnCloud. Untuk database host kita menggunakan localhost saja. Lalu kita bisa klik finish setup. Kita tunggu sebentar.
Oke, ini kita sudah masuk ke menu login ya teman-teman. Sesuai yang sudah kita buat tadi, itu saya akan menggunakan user admin, passwordnya 123. Oke, berikut adalah tampilan awal dari aplikasi OnCloud kami, atau OnCloud yang sudah kami install. Jadi sekian dari saya, dan fitur-fitur yang lainnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini kita ada di bagian seorang admin. Lalu ini ada tampilan utama menunya. Lalu kita klik area, kita pilih user. Nah, di bagian user ini kita dapat melihat seluruh user yang digunakan pada OnCloud ini. Lalu di sini sebelah kiri ada grup. Di sini ada berbagai grup. Yang pertama ada admin, sistem analis, programmer, IT, dan juga user. Lalu jika ingin kita membuat user baru, kita ketik dulu. Misalkan Putrana, lalu kita ketik email, lalu ini untuk grupnya, kita belum pilih dulu. Lalu kita create. Nah, setelah Putrana sudah jadi, lalu kita ganti passwordnya, kita set new password, kita setnya 123. Lalu kita tekan enter. Lalu jika ingin kita membuat grup, kita add group. Lalu kita masukkan namanya, misalkan namanya itu manager, ya tanda plus. Lalu di sini akan menjadi manager, tapi dengan usernya 0, dikarenakan baru membuatnya. Jika kita ingin menambahkan manager, lalu yang Putrana ini, kita masukkan ke dalam grup, kita pilih manager. Lalu di sini manager akan nambah satu. Lalu kita kepada bagian tampilan loginnya. Di sini sudah ada Putrana, lalu pasportnya itu 123. Kita login. Nah, di sini adalah tampilannya ketika masuk ke akun yang bernama Putrana. Di sini kita tidak melihat nama user, kita hanya melihat settingan dan juga logout. Lalu di sini ada tampilan awalnya, dokumen, learn more about OnCloud, lalu foto. Oke, baik. Di sini kita akan membuat folder baru. Kita klik logo plus di atas ini, lalu pilih folder. Lalu kita namai folder ini sebagai folder latihan. Lalu kita create. Kita tunggu sampai foldernya jadi. Nah, setelah jadi, lalu kita masuk ke folder tersebut. Kita sudah berada di dalam folder latihan. Lalu kita ingin upload sesuatu, lalu kita klik upload. Contoh di sini saya akan menambahkan foto saya. Ditunggu sebentar. Oke, di sini saya sudah menambahkan foto saya. Lalu untuk melihat detail spesifikasinya, di sini kita lihat detail. Di sini ada detailnya. Jika kalian ingin mengubah nama filenya tersebut, tinggal klik file tadi. Lalu kita ganti misalnya foto saya. Enter. Oke, nama filenya sudah keganti. Jika kalian ingin download, silakan klik download. Lalu jika kalian ingin menghapusnya, silakan di delete. Begini contohnya. Oke, fotonya sudah terhapus dan file 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 folder di latihan ini jadi kosong. Jika kalian ingin
menghapus folder latihannya, seperti pada file di dalam tadi, kalian tinggal delete saja. Kalau semuanya saya free, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Pada bagian saya ini saya akan mendemonstrasikan cara untuk membuat folder dan membagikannya kepada grup. Baik, yang pertama di sini saya akan login dulu sebagai print. Nah, ini pada tampilan free ada folder, terdapat 3 folder baru. Karena di sini saya akan mendemonstrasikan cara untuk membuat file baru dan membagikannya. Di sini kita akan menambahkan file baru, membuat folder baru. Di sini kita buatkan namanya itu analis data. Lalu di sini sudah muncul folder yang kita baru buat tadi. Kita masuk ke dalam folder dan posisi folder masih kosong. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengupload file. Di sini klik upload. Lalu kita pilih file yang ingin kita upload. Ya, di sini untuk file yang kita upload sudah ada di dalam folder analis data. Selanjutnya, saya ingin men-share folder yang saya buat ini agar dapat diakses oleh rekan saya yang lain. Namun, saya hanya mengupload ke dalam grup, yang mana hanya orang yang ada di dalam grup ini yang bisa akses folder yang saya upload. Pertama, kita klik tanda segitiga ini untuk kembalikan, lalu di bagian sharing kita cari nama grup yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini saya akan membagikan untuk grup sistem analis. Ya, sudah selesai. Maka di sini akan muncul untuk sharingnya yang sudah kita share itu ada di sistem analis grup. Jadi hanya grup ini yang bisa mengakses folder yang sudah saya upload. Oke, saya akan lanjutkan presentasinya. Sini kita akan login menggunakan akun yang sudah diberikan. Di sini bagian saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi setting account-nya. Sini kita akan masuk ke setting account. Oke, di sini ada beberapa fitur ya setting account. Yang pertama ada mengganti full name. Oke, saya akan ganti full name saya. Oke, langsung berhasil. Yang kedua ada mengganti profile picture. Di sini ada dua sumber yang bisa diambil. Yang pertama dari foto on cloud, misalkan kita sudah menambahkan, tapi saya akan skip bagian ini karena akan menjelaskan memakai foto dari lokal. Oke, ini foto yang sudah saya ambil. Oke, sukses. Dari sini juga bisa hapus, kalau memang mau hapus, langsung hilang. Nah, yang ketiga ada fungsinya menambahkan email. Ini saya akan menambahkan emailnya. Saya akan menggunakan email kampus. Cek email. Nah, dia akan mengirimkan email confirmation ke email address kita. Ini sudah saya tambahkan. Di sini ada notifikasinya. OnCloud email address confirmation. Di sini kita klik linknya, akan buka tab baru dan kita disuruh login ulang. Ya di sini ya. Oke, langsung berubah
emailnya. Di sini ada fungsi, lalu fungsi mengubah password. Coba password, current password berarti password yang lamanya. Lalu password baru kita coba ganti think password week. Oke, coba yang lainnya. Pating. Oh, current passwordnya coba. Coba kita logout dan coba. Oke, tidak bisa. Oke, sudah berganti berarti password yang kita pakai admin 123. Sudah sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.